Nyurut pensil. Oke, oke, nice. Oke, jadi kalau untuk yang nomor satu kan kita udah punya fungsi ya. Fungsinya tuh fungsi X Number sama dengan X plus 3. Karena ini tuh yang akar, dan di sini tuh udah ada ini ya, di soalnya tuh udah tahu gitu loh kelanjutannya kayak gimana. Titik-titiknya itu bakal jadi X. Kalau ini S gitu, ini bakal jadi S juga. Kalau buat yang domain fungsi fx ini tuh, X-nya tuh harus di atas nol. Sebentar, salah, salah. Wait. Kalau akarnya kayak gini, kalau soal f fungsinya akar kayak gini, pasti ini tuh harus lebih dari nol. Dan bisa juga nol. Karena kalau akar nol kan jadi nol. Nah, jadi kita udah tahu kalau fungsi ini tuh sifatnya kayak gini. Berarti kalau di titik-titik ini tuh belum ada, kita masukin ini nih, X plus 3. Kalau ini ada akar X min 5, masukin X min 5 di sini. Ngerti nggak sampai sini? Paham. Ya, Pak. Kita ngerti ngerti. Lanjutin. uh, X plus 3 ini lebih besar dari nol. Kalau kayak gini, biar kita tahu X-nya, kita bisa kurangin di kedua luas. Jadinya X tambah 3 kurang 3, itu kan nanti bakal jadi hilang tuh. Biasanya kalau di SMA atau SMP ngomongnya pindah ruas. Tapi kalau di sini kan Mm-mm. nggak bisa dibilang pindah ruas. Nah, jadi hasilnya kan X lebih besar daripada min 3. Itu udah jawaban singkatnya. Kalau kita mau dijadiin ke domain fungsi, kita tinggal dijadiin notasi silang yang kemarin materinya. Karena ini lebih besar dari ya, ada sama dengannya gitu. Kita pakai tutup kurung yang ini nih. Jadi kita bisa sederhanain kalau ini tuh min 3, hingga. Karena ini kan X-nya pasti lebih besar daripada min 3. Jadi ya seterusnya gitu. Ngerti nggak sampai sini? Saya mau nanya. Ya, sok. Maksudnya kenapa? Ini apa? Kenapa dia tak hingga? Nah, jadi kalau kita, apa sih? Ini nih. Ini ada garis. Kita di sini ada min 3. Kalau X-nya itu lebih besar dari min 3, pasti kan min 3-nya itu masuk. Dan pasti angka-angka selanjutnya setelah min 3 itu bakal bisa dipakai juga. Jadi tak hingga dong yang kita bisa pakai tuh sampai negatif, apa sih, positif tak hingga. Ngerti nggak, Pik? Jadi kalau semisalkan gitu ya, kalau misalkan ke arah negatif juga bakal tak hingga juga ya? Ya, tapi negatif tak hingga. Oh, paham, paham, paham. Alasannya tak hingga teh emang karena tidak ada batasnya gitu. Ya, karena nggak ada batasnya. Makasih, makasih. Dan kalau di notasi silang, tak hingga atau negatif tak hingga tuh pasti tutupnya tuh kurung buka yang kayak gini. Pasti nggak bisa
kurung tutup gitu. Ngerti nggak sampai sini? Yang kayak gimana kurung buka teh? Nah, ini kurung buka nih, kurung buka. Kalau ini atau kayak gini pasti ini pakai kurung tut salah. Salah, salah sebentar. Ini tuh kurung tutup. Yang rigid tuh kurung tutup. Ini yang kotak kayak gini. Kalau kurung buka tuh yang lengkung kayak gini. Oh, paham, 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 paham. Nah, kalau di notasi silang yang aku pahamin, kalau Tahingga tuh dia pasti pakai kurung buka kayak gitu. Berarti alasan mengapa pakai si kurung buka teh gara-gara lebih besar dari itu yang ada tanda lebih besar sama kurang kurang apa kurang dari itu. Ya, itu kalau buat kurung buka tuh lebih dari sama kurang dari. Kalau kurung tutup tuh lebih dari sama dengan sama lebih kecil sama dengan. Oh, paham, paham. Penjelasan aku kecepatan nggak atau aman? Oh, no, no, no. Yang lain? Halo? Terus mau nanya, boleh gak? Boleh, boleh. Sok. Ya, ya kan saya pelatnya ya. Kan Iya, mau ya. nanya, ya akar kan tiba-tiba hilang itu kenapa ya? Atau emang nggak usah pakai akar gitu? Nah, kalau buat akar, kenapa kalau dicari domain fungsi itu langsung hilang tuh? Kan kita tuh mau nyari X-nya nih. Dan dalam pertidaksamaan tuh, kita tanpa akar tuh udah bisa. Karena kita tuh nyari dalamnya gitu, nyari ininya. Dan nanti hasil ini dimasukin ke dalam akarnya. Jadi akarnya tuh sebenarnya tetap ada di soal, tapi kalau buat nyari X-nya kita nggak usah pakai akarnya gitu. Hmm. Contohnya kayak gini nih, kalau kita ini ya, F2 berarti kan ini 2 ya, X-nya tuh jadi 2. Nah kan ini jadi akar 5. Ini udah jadi hasil yang terpenuhi gitu. Karena X-nya itu lebih dari negatif 3. Karena akar itu termasuk operasi matematikanya gitu. Jadi buat nyari pertidaksamaan nggak diperluin. Oke, oke. Paham, paham, paham. Makasih, Yang makasih. lain gimana? Ntar mau nanya dah. Ya, Itu kan yang akar akar X plus 3 kalau semisalkan nah lama kan itu kan ada akar X plus 3 kan ya. terus dijumlahin jadi min 3 ya kak ya ya kan Mm-mm. itu teh jadi kalau misalkan X plus 5 berarti minnya juga min 5 gitu. Iya karena tujuan kita tuh ngilangin 3. Oh jadi yang penting jadi 0 gitu. Ya, karena kita butuh X-nya aja di sini. Ya makasih makasih. Karena kalau yang kayak gini tuh pasti harus dua-duanya tuh kena. Makanya biasanya tuh dibilangnya kan pindah ruas. Biasanya ya SMA, SMP. Karena kan ceritanya tuh kayak tiganya ke sini gitu. Jadi negatif. Tapi sebenarnya di dalamnya tuh ada sistem yang kayak gini. Oke. Yang lain gimana? Aman nggak? Ini buat yang ahwat-ahwat. Bentar, tar. Di aku suaranya patah-patah. Jadi, eh apa, penjelasannya tuh kepotong-potong. Aduh. Mau diulang dari mana? Halo? Dari ini nih yang apa, kayak pindah ruas itu, dari pindah ruas itu. Itu kan bukan pindah ruas. Ya.
dari situ. Oke. Ini tuh aku lupa namanya apa, tapi ini tuh definisi asli dari pindah ruas lah. Jadi contohnya kalau X plus 5 dan kita ini ada lebih besar dari nol, kita bisa kayak gini untuk mendapatkan definisi ini gitu. Dan kebalikannya nih, kalau ada ini min 5, berarti biar jadi nol ininya tuh pasti kan plus 5. Di kanannya juga bakal plus 5. Kayak gitu. Nah, setelah itu kan kita dapet nih si X-nya. X-nya tuh lebih besar dari min 3. Ini udah jadi jawabannya. Tapi buat kita jadiin jawaban yang sesuai definisi, karena kan kita nyari domain fungsi, kita bisa pakai notasi silang. Notasi silang tuh penulisannya kayak gini. Contohnya kalau X kurang dari min 2, berarti notasi silangnya tuh jadi minus setengah hingga, koma, min 2, tutup, kurung. Kurung tutup lah. Kayak gitu. Masih patah-patah sama? Bentar, aku ada dua pertanyaan nih. Tadi tuh apa alasan si yang negatif 3 warna biru itu ditambahin? Yang dekat sama plus itu. Oke, oke. Ini tuh termasuk penjabaran ya. Sebenarnya kalau kita mau cepat juga tinggal kita ke kananin gitu loh. Kayak gitu. Jadi itu ditambahin min 3 tuh biar 3 di sini tuh jadi nol. Itu tujuannya. Tapi kalau pertidaksamaan kayak gini, itu tuh nggak bisa cuman di operasi kiri aja yang ada negatif tiganya, dikurang tiganya. Jadi operasi kanan juga dikurang tiga kayak gitu. Oke, oke. Terus pertanyaan terakhir tuh yang tadi yang apa sih? X lebih sama dengan itu yang tadi negatif 2 itu kenapa? Kan kalau di sini tuh negatif 3 koma apa sih? Tidak terhingga. Nah, tadi mah Ya, kebalikannya gini. Negatif tak terhingga dulu baru 2. Kenapa bisa kayak gitu? Apakah karena karena dari si tanda yang lebih dari sama itu? Ya, sebenarnya apa sih? kalau kita pahamin, kita buat dulu garis. Ini itu kan min 2 dan X itu kan pasti kurang dari min 2. Makanya yang pasti itu ya negatif tak hingga dan ke negatif 2 maksimalnya. Soalnya kalau kita nulisnya kayak gini, itu nggak terlalu masuk akal. Karena urutan min 2 sama negatif tak hingga tuh pasti lebih belakang negatif tak hingga gitu. Ngerti nggak? Atau mau dijelasin ulang? Sekali lagi please, tadi patah-patah suaranya. Oke, jadi kenapa ini tuh harus kayak gini penulisan notasi silangnya? Karena negatif tak hingga itu lebih kecil daripada min 2. Pasti penulisannya gini dong, min 3, min 2. Dan min 3 itu kan termasuk negatif tak hingga nih kalau di skenario ini. Jadinya pasti penulisan awalnya negatif tak hingga sampai negatif 2 gitu. Gimana? Oke, oke. Ngerti, ngerti, ngerti. Oke, thank you, Tar. Oke, yang lain gimana? Atau kita lanjut? Ini tar satu satu lagi. Ya, Sob. Kalau kan kalau X kan tak terhingga, kalau Y sama tak terhingga atau beda lagi sebutannya? Kalau Y, karena
ini tuh kan fungsi pasti ada Y-nya ya. Kalau di grafik fungsi juga. Sebentar aku coba buat grafik fungsi ini dulu. Kalau buat Y itu sendiri, Y itu pasti yang pasangannya X. X pasti punya pasangan Y. Kalau Ya. ya contohnya sebentar aku kita gambar, coba gambar. Kalau fungsi itu kan pasti kayak gini ya. Ini contoh X, ini Y. Kalau X yang negatif 2, X yang negatif 3 pasti punya pasangan dong Y. Mungkin negatif mungkin kayak 1, 2 gitu kan, ini pasti punya pasangan. Kayak gitu kan, ini fungsi kan, pengertian fungsi. Sebentar ya. Desmosnya loading dulu. Aman, aman. Atar, aku mau Apa? nanya. Ya, sok. Sembari ini. Bentar. Ini aku teh baru ini notice yang tadi kata Salwa. Kan itu yang contoh yang X yang min 2 itu kenapa gitu jadi si min 2-nya tuh jadi di kanan gitu nggak di kiri. Kan kalau yang dari contoh soal si min 3-nya di kiri gitu. Oke, oke. Sebentar ya. Oke, makasih. Gila, spoken gini orangnya. Nah, oke, aku bakal ngejelasin lagi. Jadi, kenapa ini tuh peletakannya tuh beda ya. Buat X lebih besar dari min 3, pasti X-nya tuh bisa min 2, bisa 40, atau enggak bisa 120. Itu bisa dong, karena ini nggak ada batas sama sekali. Ya, paham, paham, paham. Betul, 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 betul. Jadi, buat penulisan notasi silangnya, jadi angka paling kecil yang bisa kita dapetin di situ itu kan negatif 3 nih. Nggak bisa dong kita tulis negatif 4 karena X lebih besar dari sama dengan negatif 3. Karena min 3 itu angka paling kecil, kamu tulis di sini min 3. Dan angka yang paling besar kita bisa dapetin itu adalah tak hingga. Karena ini bisa aja X itu sama dengan 1000 gitu kan. Kita tulis tak hingga di sini. Kenapa kita tulisnya kayak gini? Karena itu urutan angka aja gitu. Nah, Oh yang iya iya. kedua, kenapa X ini bisa kayak gini? Karena X itu pasti kan antara min 2 atau enggak X itu min 1000 gitu kan. Nah, karena angka yang paling kecil kita bisa dapetin itu adalah negatif sesuatu nih, negatif tak hingga, kalau kita nggak bisa ini tak hingga banget gitu ya, kita bisa ini juga 10.000 gitu ya, negatif 10.000, kita tulis nih negatif tak hingga, dan angka paling besar yang kita bisa dapetin itu negatif 2. Jadi deh kayak gitu, paham Oh nggak? iya, paham paham paham. Tadi aku kurang notice ke tandanya, kirain masih sama tandanya, jadi kayak lebih besar dari ininya yang soal yang itu kan
lebih apa? Lebih kecil dari negatif 2 gitu. Iya, ya. Oh iya iya. Paham, Oke. paham. Makasih ya. Tadi salah apa? Kurang fokus lihat tanda itunya. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Makasih. Sama-sama. Oke. Tadi kamu pertanyaan gimana sih? Al, Fik, Fik, Syafik. Hadir, hadir. Hadir. Ya, pertanyaan teh Nah, kenapa ini disebut fungsi gitu atau gimana oh sih ya, tadi teh? enggak. Kalau misalkan X itu tak terhingga, kalau Y itu apa? Oh iya Apakah iya. sama terhingga juga? Gitu. Sebenarnya kita belum dapat materi ini ya. Udah dapat materi tapi kita belum dikasih tahu cara nyari Y-nya. Tapi kalau dari grafik yang kita punya, kan ini X nih. X itu ini, sebentar. X itu ini, Y itu ini kan. Nah, kalau kita X-nya di min 3, Y-nya itu di 0. Kalau kita contohnya X-nya, ini X-nya nih ya. X-nya ini di 1, Y-nya itu di 2. Ya, Jadi sesuai grafiknya, si Y-nya tuh. Dan kalau kita lihat di sini, Y itu sama dengan, Y itu kan dari 0 sampai tak hingga gitu. Karena di sini yang punya pasangan untuk Y itu dimulai di 0, kayak gitu. berarti kalau X-nya itu min 3 koma tak terhingga. Ya, kan kita udah jelasin di atas yang ini. Oh, ya. Tuh, tuh, tuh. Kasih taruh. Ya, jadi Y-nya itu bisa dilihat dari grafiknya. Lanjut soal berikutnya atau masih ada yang mau ditanyain? Lanjut. Ya, Oke, lanjut, lanjut. kita lanjut. Nomor 2. Kelihatan nggak? Sorry. Kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan. Oke, oke. Kita kan di sini udah tahu ya, kalau fungsi yang kita mau cari itu adalah U sama dengan U per akar U kuadrat min 1. Di sini ada akar lagi nih, yang kita harus cari dari X-nya. Dari U. Ini di sini U ya. Kalau pecahan kayak gini, kalau pecahan kayak gini, pasti yang bawahnya itu, aku lupa namanya penyebut atau apa, aduh. Tapi yang bawahnya itu pasti harus lebih dari 0. Betul nggak? Iya, betul, betul. Nggak tahu sih. Ya, jadi kalau pecahan kayak gini, itu Q-nya itu nggak boleh 0. Tapi karena ini akar, nggak boleh juga dong jadi di bawah 0. Karena nanti bakal jadi negatif ini gitu loh. Dan negatif ini, contohnya kayak negatif 1, itu jadi bilangan imajiner. Nggak bisa gitu. Ngerti nggak?
Halo? Lanjut Ki. Lanjut, lanjut. Oke. Masih nyimak, Sok. Oke, selanjutnya karena kita di sini udah tahu ya, yang harus kita cari itu adalah nilai U yang kita bisa cari lewat akar ini. Berarti U kuadrat kurang satu itu harus lebih besar dari nol. Ini nih, kita dapat nih, ini soalnya itu adalah pertidaksamaan kuadrat. Ini tuh konsepnya itu U kuadrat, yang kuadrat ini tuh kayak gini. Di sini U kuadrat itu sama dengan AX kuadrat. Di sini BX itu nggak ada. Jadi kita nolin. Dan C-nya itu adalah satu. Kenapa bisa gitu? Karena di soalnya udah jelas itu nggak ada yang punya U-nya cuma satu. Adanya U kuadrat doang. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya, karena kita udah tahu ini adalah pertidaksamaan kuadrat, kita tuh bisa nyari X-nya itu pakai dua cara. Atau enggak tiga ya kalau ada cara yang nilai mutlak kayak si Hayes. Aku belum nyari lagi kalau itu. Cara pertama itu kita pakai pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini itu buat nyari X. Jadi nanti pasti ada X1 sama X2. Kita nyari ini nih. Ini hasil dari pemfaktoran tuh bakal ada X1 dan X2. Kalau kita terapin di U kuadrat kurang satu, kita bisa faktorinnya kayak gimana sih? Nah, kalau gini, kalau pemfaktoran X1 kali X2 itu jawabannya C. Kalau X1 tambah minus X2, ini salah. Tambah X2 itu bakal jadi B. Karena kita di sini tahu B itu kan sama dengan 0 dan C itu sama dengan minus 1, X1 yang kita bisa dapetin adalah X1 sama dengan min 1 atau enggak X sama dengan 1. Karena kita bisa iniin min 1 dikali 1 sama dengan min 1. Dan kalau min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Ini udah terbukti. Nah, kalau pemfaktoran kayak gini, ini kan lumayan beda ya sama apa sih? Sama yang kertas yang aku kirim. Nah, pemfaktoran tuh bisa kita visualisasiin jadi kayak gini. Kan U kuadrat minus 1 itu lebih besar dari 0. Kita bisa pecahkan ini jadi kayak gini. U, U, kita udah dapat. Jadi kayak gini. Nah, kalau kayak gini, ini pasti keluarnya bakal kayak gini. Jadi kalau dari langkah-langkah Halo tuh, guys, halo guys. kalau Ngomong jadi ini kedengaran. yang Lanjut. ini yang pertama, ini tuh kedua, ini outcome ketiga.
kalau kita jabarin lagi, ini U lebih besar, ini U min 1 lebih besar dari nol. Kita pakai dua operasi ditambahin satu, jadi U lebih besar dari satu. Kalau yang ini, U tambah satu lebih besar dari nol. Kita operasiin di dua ruas, jadi U lebih besar dari minus satu. Kita udah dapat. Ini adalah jawaban buat nomor 2. Tapi biar kita apa sih? Ini kita pakai notasi silang lagi. Gimana sih cara buat notasi silang buat yang ini? Sama kayak yang di atas, karena ini tuh U lebih besar dari satu, berarti kita bisa simpulin kalau negatif sehingga itu adalah yang paling kecil dan satu itu merupakan yang paling besar. Terus buat yang satunya lagi itu yang paling kecil adalah negatif satu dan yang paling besar itu yang paling besar itu tak hingga. Ini notasi silang yang kita cari. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atar aku baru masuk, gak ngerti. Ini teh siapa? Zeta. Aku ngerti ya. Oh, mati ya. Oke. Tadi yang kedua yang min Nah, satu inti sampai tahingga itu yang mana? Diambil dari yang mana? Min satu sampai tak hingga. Yang ini. Ya, yang mana? Ini Coba tuh ciriin. dapat didapetin dari sini. Kan ini ada dua ya? Ya, Ada ada dua. dua. Oh, yang kanan. Ini aku Berarti yang contohin ya. Ini satu. Nah, ini yang kayak ya, gini. ya, itu dua. Ini dua. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi? tolong nomor 2. Iya. Ntar ini mau nanya kalau misalkan kan Ya. B itu kan notnya emang gara-gara ada ya. Iya. Tapi kenapa gak min satu aja B-nya? Kenapa B-nya nggak min satu? Karena kalau B-nya min satu itu nanti kayak gini persamaan kuadratnya. Dan itu beda dari yang di awal. Kayak gitu aja sih. Gimana? Fik. Paham bang. Oh ya, abis ini Zoom-nya mau selesai. Jadi nanti masuk lagi ya. Oh iya. Oke, oke. Emang berapa menit lagi gitu? Satu. Berapa menit? Iya, ya. Oke, oke, oke. Nanti kemungkinan keluar ngedadak. Ada yang lagi mau ditanyain? Itu kenapa jadi lebih besar, harus lebih besar ke U gitu? U, jadi kayak U lebih besar dari min satu, U lebih besar dari... Udah telat belum guys? Aman-aman. Baru mau mulai lagi. Ajarin ya Tar sampai bisa. Makasih. Iya. Eh, Kan bodoh namun. Jual ginjal. Jual baru.
Jadi bingung ya sebentar. Bodoh kau beli iPhone. Kamu mau beli Samsung. Orang beli kripto lah. Aduh, kok jadi pusing aku ngejelasin. Sebenarnya tuh jawabannya kayak gini ya. Apa sih? U itu lebih besar lebih besar sama dengan dari satu. U itu lebih kecil sama dengan dari -1. Dan makanya kenapa ini tuh jadi sehingga -1 dan satu sama dengan sehingga. Sebenarnya di sini tuh aku lupa kayak gimana kenapa bisa kayak gini. Tapi kalau soalnya kayak gini, yang kayak persamaan kuadrat, biasanya itu di garisnya itu kebelah dua sesuai soal lah, sesuai soal. Karena kalau kita ini masukin 0 di X, masukin 0 di X pasti jadi -1, kayak gitu. Dan -1 tuh nggak bisa ada di pertanyaan yang ini, karena nanti bakal jadi imajiner. Kalau dari apa sih? Dari soalnya, sebenarnya kita tanpa kayak gini juga bisa ya, biar menyederhanakan. Kita pakai sama dengan aja. Nah, kalau pakai sama dengan aku bisa lebih gampang nih ngejelasinnya. Jadi kita kalau ngebuat garis ini, kita cantumin yang -1 sama 1, pasti itu yang -1 itu bakal jadi lebih kecil. Kita bakal ngambil negatif tahingga. Karena kalau kita ngambil tahingga di sini, 0 itu kan masuk. Dan kalau di soal pecahan kayak gini dan akarnya ada di bawah, itu nggak bisa dimasukin 0. Karena nanti jadi negatif di soal ini. Kayak gitu. Jelas nggak? Takut nggak jelas sih? Gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Takut nggak jelas? Halo? Aman? Aman, aman. Saya aman. Nah, oke. Tes, Yang lain tes, gimana? tes. Ya ada suara ada. Dengar nggak suaraku? Ya ada. Oh, sip. Sandi gimana? Aman nggak? Aman, aman. Oke. Oh ini ada Andi nih. Andi nih aman nggak? Atar, aku masuknya sekedar masuk doang. Ini udah di tengah gimana lo gak masuk otak Atar beneran dah. Ya udah ini apa sih ikutin aja dulu penjelasannya ya. Udah direkam dari awal kan Tar? Udah. Oke. Insya Allah Ikut kok, aman sih ikut ya. kok. Lanjut Tar. Salwa aman nggak?
Jujur Halo. enggak sih, tapi nggak apa-apa nanti aku lihat videonya aja. Oke, kalau Nindi aman nggak? Halo Nindi, Sama Tar, aman ya? nanti lihat video aja. Oke, oke. Ini takut aku ngejelasinnya rada ini, Pak Baliut. Tar, ini tar. Apa? Ya, Yang oke, pas lanjut, bagian lanjut. finishingnya. Oh ya, finishingnya. Ya, Ini tuh finishingnya tuh kayak gini. Aduh, oke. Kok susah gini? Nah, ini tuh udah termasuk finishing nih. Yang kayak gini tuh udah termasuk finishing. Karena kita udah makan notasi silang. Jadi, kalau kita tulis GU sama dengan negatif tak hingga negatif satu sih sampai negatif satu, dan satu sampai tak hingga. Kayak gitu. Dan buat di kertas yang aku kirim, kenapa itu ada N sih? Nah, N itu gabungan atau dan gitu. Kayak gitu sih. Gimana, Fik? Halo. aman kayaknya aman. Bisa. Oke, kita nomor tiga ya. Ih, nomor tiga seram ya. Eh, sebentar aku ini dulu soalnya. Oke, ini nomor tiga. Nomor tiga ada grafiknya. Pertanyaan pertama itu kita disuruh nyari domain dari nilai X. Kalau kita tahu X tuh di sini kita dari nol dan ke negatif nol. Kita bisa tulis ini tuh nol, eh negatif tak hingga sampai nol. Nah, ini ada garis kedua. Garis kedua kita bisa tulis dengan nol sampai tak hingga. Karena ini tak hingga ya. Kenapa bisa gitu sih? Karena di sini ada dua titik, dan kalau kita ada titik lagi di sini nih, dan kita kayak gini tah. Ini juga sebenarnya bisa, kita bisa tulis ini contohnya satu, ini negatif satu, berarti kan itu dari dari kok kebaca sih? Ini negatif satu, ini satu, kita bisa tulis jadi satu koma negatif satu. Dan kalau ini lingkaran utuh, jadi satu sampai salah lagi, negatif satu sampai satu. Itu secara simpelnya buat baca grafik ini ya. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor pertama, kalau dilihat-lihat, X tuh dari apa aja sih? Kalau dari persamaan pertama, X tuh kan sampai negatif tak hingga. Di persamaan kedua, X tuh sampai tak hingga. Berarti kita tahu kalau bilangan negatif dan bilangan positif adalah bilangan termasuk bilangan real. Jadi kita ini bisa tulis langsung bilangan real. Tapi kalau kita cuman hitung garis yang aku buat ini, berarti X itu terdiri dari, kita tulis aja langsung
-1,1 gitu. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, kalau buat yang nilai Y, karena kita udah dapat X, dan X itu adalah bilangan real secara keseluruhan. Kalau Y itu, kita bisa lihat Y itu ada kalau pasangannya tuh ada. Kalau nggak dapat pasangan berarti nggak masuk ke range lah. Karena di sini Y terdalam yang punya pasangan tuh di sini ya. Kita bisa misalkan ini kan 0, ini 1, ini -1, ini -2 ya. Atau bisa kayak gimana lah, ini enaknya kayak gini. Yang paling dalam itu kan -2. Berarti kita di sini nggak bisa ada negatif T hingga. Karena dibatasin sama -2 ini. Kita bisa tulis dong -2. Dan Y-nya tuh sampai berapa yang positif. Karena kita tahu di persamaan pertama itu kita punya garis yang hasilnya tuh bisa sampai X min tak hingga. Berarti ini bisa dalam banget dong sampai sana gitu, nggak tahu kayak gimana. Tapi ini bisa terus-menerus kan. Nah, X itu bisa dibilang fungsi kalau berdampingan dengan Y. Berarti ini sampai kapan dong ya? Y-nya itu pasti dapat pasangan dari X. Kayak gitu. Berarti kita bisa simpulkan kalau Y tuh sampai tak hingga. Kita bilang itu. Karena di sini adalah lingkaran yang isinya kosong, kita pakai kurung buka, bukan kurung tutup. Kayak gitu. Ngerti nggak sampai sini? Halo, halo. Oke, ngerti ya? Lanjut lah, lanjut, lanjut. Oke. Oke, soal selanjutnya, itu kan nanyain ya, apakah grafik ini termasuk grafik fungsi? Kalau kita lihat dari A dan B, ini tuh termasuk fungsi. Karena X di sini punya pasangan semuanya. Kalau kita visualisasiin, ini tuh X. Dan X itu adalah bilangan real. Dan ini Y, yaitu adalah -2 sampai tak hingga. Ini pasti mereka punya pasangan. Contohnya, -2 pasti pasangan ke 0. -1 contohnya, mungkin pasangan ke 1, berapa gitu ya. Nah, di sini X-nya tuh nggak nggak selingkuh juga gitu, nggak monopoli. -2 nggak bareng 1, -2 nggak bareng negatif lagi gitu. Jadi ini pasti udah fungsi karena apa sih? Karena domain X itu udah punya pasangan di kodomain Y dan orang-orang di domain X itu nggak punya selingkuhan, punyanya pasangan satu-satu kayak gitu. Ngerti nggak sampai sini? Halo, Mau nanya sedikit, Tar. oke, boleh. Dari yang ini, yang punya pasangan disebutnya apa, Tar? Nah, yang punya pasangan tuh disebutnya langsung domain. Ini emang Domain. namanya domain ya, nggak ada nama dalamnya sih. Nah, kalau kodomain tuh punya nama isinya yaitu adalah range atau ya kalau dalam bahasa Indonesianya tuh ya jangkauan kayak gitu. Yang lain aman? Halo.
Aman, lanjut, lanjut, lanjut. Oke, udah ada yang jempol-jempol ya. Oke, sip. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4 adalah PR ya. Kalian udah semua ngerjain ya teh? Udah tuh Tar. Alhamdulillah Kebetulan karena pusing jadi ya udahlah, biarkan soal itu mengerjakan dirinya sendiri. bisa gitu. Ya ini spoiler ya. Ini spoiler kalau yang belum ngerjain tugas. Oke, kita ke nomor 4. Kita mulai yang di A. Lakukanlah perintah-perintah berikut. Coba gambarkan grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat. Kita udah tahu kalau fx x kuadrat itu pasti ininya tuh kayak gini ya. Ya gini lah, si kayak gini. Jelas lah ya. Nah, di sini kita tuh punya instruksi buat geser grafik tersebut sejauh 3 satuan ke kanan ke arah x positif. Kalau kita ini tulis, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, terus ini 1, ini 2, ini 3. Itu kita bisa langsung geser ke titik ketiga. Titik ketiga berarti kan di sini. Nah, di sini kita bisa buat lagi kayak gitu. Nah, lakukan pencerminan terhadap sumbu X. Kalau pencerminan terhadap sumbu X yang jadi cermin. Berarti bayangannya di sini dong ya. Bayangannya tuh ada di sini. Nah, setelah itu, selanjutnya geser ke atas ke arah Y positif sejauh 2 satuan. 2 satuan itu ada di sini. Dan hasilnya masih di X3 ya. Berarti gini. Oke. Hasil akhirnya ada di sini. Titik tengahnya, titik ininya tuh ada di 3-2. Kayak gitu. Ini buat yang A-nya. Ini jelas nggak kalau aku gambar kayak gini? Atau mau digambar satu-satu? Aku sih udah jelas. Aku jelas Tar. Oke. Oh ini dia Aku ada pertanyaan dikit. besok boleh apa? Kenapa kan itu namanya fx ya, terus x kuadrat, tapi kenapa ditulisnya di y? Nah, kenapa kayak gitu? Oke, aku bakal jelasin setelah ini aku tulis ya. Siap, Tar, siap. Ini pertanyaan buat yang B atau pertanyaan yang A? Hei, jangan berisik kok lagi. Yang B. Oke, aku jelasin dulu yang B ya. Yang A, yang A, yang A, yang A, yang A. Oke, kalau yang A, ini tuh sebenarnya kalau di matematika, fx itu tuh kita bisa ganti y. fx, fx itu y. Ini adalah faktanya. Jadi kalau tiba-tiba ada y sama dengan x ini, ya udah ini tuh ya fx ini. Contohnya kalau ada y sama dengan x tambah 3, ya udah berarti ini tuh adalah fx sama dengan x tambah 3. Kayak gitu. Itu cuma beda penulisan aja. Seperti itu. Halo? Ya udah. Tanggal nanti mulai mulai dari bawah. Masih Tar. Oke, kalau kita nyari di MATLAB atau kita bisa sederhananya kita di Desmos lagi,
Bentar ya, aku tulis dulu di Desmos. Y sama dengan min X min 3 pangkat 2 tambah 2. Kalian udah ini nggak? Udah cobain di MATLAB atau di mana gitu? Buat grafiknya atau belum? Belum aku. Aku belum. Belum, belum. Oke. Nah, luar biasanya ya ini tuh cuman soal soal C-nya tuh cuman nyuruh kita yang A sama B itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya grafik B itu letaknya sama kayak grafik A. Dia di dia di 3, ininya di 2. Ini bukan negatif 2 ya, sorry. Ini di 2. Ini berarti Y sama dengan min X min 3 pangkat 2 tambah 2 itu tuh notasi atau persamaan matematika untuk gambar A karena mereka sama kayak gitu. Dan yang C, apa yang dapat disimpulkan dari grafik yang diperoleh dari poin A dan poin B? Kesimpulannya, kesimpulan grafik A dan B merupakan grafik yang sama. Ini kesimpulan singkatnya. Udah jawabannya ini gitu. Udah deh, nomor 4 kayak gitu. Gimana, guys? Halo, halo. Allahu Akbar. Ya Allah. Coba Dihianati tadi sama. lihat Yang grafik yang kedua lagi. Oke, oke. Lihat nih. Ya, ini lihatnya yang ini ya, yang warna oranye. Gimana, ada yang mau ditanya nomor 4? Atau kita nomor 5 aja langsung? Halo, halo. Yang lain udah jelas? Si mencerna. Oke, sob, silakan. Jelas, Tar, jelas. Oke, yang Ikhwannya gimana ini? Oke, boleh Salwa. Berarti X itu cerminnya ke bawah kan ya? Apa? Kalau ke sumbu X berarti cerminnya ke bawah. Ya, kalau pencerminan terhadap Kalau sumbu Y ke X itu kanan, kiri. ke bawah. Kalau terhadap Oke. sumbu Y itu ke kanan atau kiri. Oke, boleh Salwa, kamu silakan. jadi yang B itu tuh kayak kita bikin apa sih kayak gambar gitu di MATLAB gitu kan? Iya, Bagaimana? iya betul. Tapi kalau di MATLAB itu adalah dengan cara ngoding. Kalau di Desmos yang aku pakai itu dengan cara tinggal masukin aja. Kayak gitu. Alamak. Seperti itu. Atau Desmos Oh lah. jadi kita lagi. Ya betul. Kalau MATLAB itu codingan ya. Aku belum nyobain. Tapi itu ada codingannya. Lebih simpel Desmos gitu. Oke Daripada oke. MATLAB. Berarti nanti nyobanya Desmos ya? Ya. Tapi kemungkinan buat kita familiar sama coding di MATLAB juga bisa.
Oke, oke. Thank you, thank you. Yang lain gimana? Atau lanjut nomor 5? Lanjut. Oke, lanjut ya. Nomor 5 anaknya banyak. Kita ganti ke slide selanjutnya aja. Ini anaknya banyak sekali, tapi setelah aku mengerjakan tidak terlalu rumit ya. Oke, wait sebentar ya. Aku screenshot. Kita ngerjain dari 5A sampai 5D dulu karena itu satu arc. Ini satu penjelasan nih. Oke. Kita punya Fs sama dengan S kuadrat min 4. Kita nemu lagi akar. Berarti cara nyari S-nya itu kita pakai cara sebelumnya. Tapi kita ke soal dulu. Soal pertama itu Fx sama dengan apa? Karena di sini nggak ada X ya. Dan cuman ada domain F, tapi isinya tuh beda. Mereka itu kan karena cuman variabel, mereka bisa diganti-ganti. Ini bisa jadi Fx. Berarti Fx itu sama dengan X kuadrat min 4. Kalau ini contohnya, contoh lah ya. Ini tuh Fg, atau ya Fg gitu ya. Nggak ketemu dengan Fg, Fz gitu ya. Berarti kita bisa ganti ke Z pangkat 2 min 4. Karena mereka cuma variabel gitu. Dan domainnya masih sama. Karena ini satu soal ya. Kalau beda soal kemungkinan beda domain lagi. Selanjutnya, untuk mendapatkan nomor B, kita tinggal masukkan 2 ke dalam X. Berarti, kalau X-nya jadi 2A, 2 pangkat 24 dikurang 4 sama dengan akar 0 sama dengan 0. Ini jawabannya. Untuk yang C ini kita materinya kayak yang grafik ganjil dan genap. Tapi karena ini mah cuman kayak jawaban kayak gini, berarti kita tinggal giniin. X-nya yang kita tahu ini, kita X-nya jadiin min X. Dan jawabannya tetap jadi X kuadrat min 4. Karena negatif dikuadratin jadi positif. Sampai sini masih aman nggak? Nah, saya Berarti mau itu nanya yang kuadratnya harusnya hilang. kayak itu. Kalau kuadrat, contohnya A kuadrat, itu tetap ada kuadratnya karena variabelnya masih ada. Kalau contohnya 1 kuadrat, baru kuadratnya hilang. 2 kuadrat, kuadratnya hilang. Tapi kalau variabel yang dikuadratin, kayak contoh Z, tetap ada kuadratnya. Karena Z itu variabel, bukan bilangan. Kayak gitu. Variabel Tapi itu kan huruf itu ya. berubah. Oh ya, berubah maksudnya kayak dari negatif ke positif gitu. Iya, tapi nggak Oke. ada yang hilang. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya kalau kita cobain yang ini, itu dia tuh masukin X ke sini. Jadi X kuadrat min 4. Ya tetap X kuadrat min 4. Tapi karena ini soalnya adalah min X. Kayak gini. Kita masukin ke dalam X-nya. Jadi min X. Contoh lagi. Kalau kita ada variabel. Contohnya 3. 3X. Kita masukin nih. 3X ke dalam X-nya. Jawabannya itu kan jadi 9X
kuadrat min 4. Kenapa kuadratnya masih ada di X? Karena X itu variabel. Jadi mereka nggak akan hilang kalau di variabel. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti, ngerti. Oke. Tadi teh yang nanya teh Sarah atau siapa sih? Ngerti nggak? Iya Tar, ngerti. Oke, oke. tar izin nanya tar. Iya boleh sob. Kan ya F min X itu kan jadi min X nya dipindahin kan kan? Kalau dipindahin, nggak dipindahin ya, tapi dimasukin ke operasi matematikanya. Kayak gitu. Oh, jadi itu dimasukkan ke dalam X karena X-nya variabel terus tetap kuadrat, jadi min X kuadrat gitu kan? Ya, kalau Hmm. contohnya ya, kan X kuadrat tuh berarti X kali X ya. Berarti kalau min X kuadrat, ya min X kali min X. Kayak gitu aja. Tar, makasih tar. Oke, oke. Kita lanjut yang D ya. Apakah fx itu sama dengan f min x? Jika iya, berarti fs merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil atau bukan keduanya. Kita tinggal masukin fx, kita masukin ke sini. Sebentar. Kita kan udah punya ya f negatif x tuh dari yang jawaban C. Berarti kalau kita masukin ini aku jabarin lagi, x-nya itu jadi min x. Ini kan jadi x kuadrat min 4 lagi. Berarti jadi fx dong. Nah, kalau jawabannya kayak gini, berarti ini adalah fungsi genap. Fungsi genap tuh sama dengan kayak gini nih. F sama dengan F min X. Kalau fungsi ganjil, itu kayak gini. Kayak gitu. Ngerti nggak sampai sini? Jadi tar intinya kalau misalkan fungsi genap itu Fx plusnya di depan, kalau ganjil plusnya di belakang, apa gimana? Coba ulangi. Tadi nggak kedengeran Eh, ya. jadi intinya teh kayak fungsi genap itu Fx-nya kan plus di depan. Kalau Ya. fungsi ganjil itu F min X di depan gitu kan? Oh ya, mungkin ini rada musingin ya. Kita samain aja berarti. Kalau ini, nah ini kayak gini. Ini fungsi genap, ini fungsi ganjil. Jadi di dalam operasi fungsi ganjil atau genap tuh pasti ada dia nih. Ada si F dalam kurung min X. Kalau hasilnya Fx itu digenap. Kalau hasilnya negatif Fx itu ganjil gitu. Aman? Aman ya? Insya Allah. Oke, Tapi kita ini ah, oh, ya apa? ada gak sih Alam. Seperti itu. Oke, coba balik lagi. Ya, lupa record. Ya, gitu karena Oke, makasih ya. Bisa ngerti. Sekarang coba balik lagi ke soalnya. oh ya, oke oke. Soal selanjutnya. Udah mau jam 9 gini ya. 3 SKS ini, Cok. Aduh, gimana sih? tiga SKS? Semangat, Tar. Ya, ya, ya.
Banget lah. Ya, oke, soal selanjutnya. Ini soal lanjut ini ya. Kita tahu aduh, kita tahu di soal itu adalah gini. GW sama dengan mutlak 1 tambah W. Ya kan, kita udah tahu ini kan. Oke, berarti GX kita bisa pakai ini lagi. Jadi GX, eh, jadi sama dengan 1 plus W. Gitu. Kita yang G sama 0, kita berarti ini jadi 0, W-nya di 1. Mutlak. Mutlak 1. Kalau mutlak itu ada sifatnya. Sifatnya itu ada 2. Kalau X-nya itu adalah positif, berarti X lebih dari 0. Kalau ya min X lebih dari, kurang dari 0. Kayak gitu. Apa Ratna? Itu teh enggak yang nomor itu enggak 1 tambah X. Oh iya, sorry. Karena jadi 1 tambah X. Ada. Semangatan. Yo, kita G. Kita ke G. Karena G itu adalah 1 tambah X. Dan kita tahu F2 itu adalah 0 ya. Ini ada di atas jawabannya. Kita tinggal masukin lagi. Berarti ini adalah 0. Jawabannya adalah mutlak 1. Dan itu adalah 1. Gitu. H. Selanjutnya. 1 tambah X. Fx kita udah tahu kalau Fx sama dengan akar X kuadrat min 4. Kita udah tahu ini dari atas. Kita tinggal masukin ke mutlak 1 tambah X min 4. Oke, ini cara ngeluarin dari mutlaknya gimana sih? Kalau buat ini, karena kita udah tahu akar itu isinya nggak boleh negatif. Berarti kita udah tahu dong, kalau isinya itu pasti lebih dari 0. Berarti kita bisa langsung keluarin aja. Gitu. GOF. GOF berarti G, Fx. Sama kayak nomor H. Berarti kita ulangin aja. Ini jadi ini gitu. Gimana jelas, guys? Itu bedanya yang bulatan sama yang enggak bulatan apa? Kalau yang ini, kalau H, itu tuh penjabaran dari GOF. Kalau contohnya fog, berarti F, GX. Contohnya fog, berarti H, GX. Go, berarti G, H, X. Kayak gitu. Ngerti nggak? Oh, oke oke. Cuma gitu doang bedanya. Oke, oke.
Kita lanjut Y. Kita nyari domain fungsi dari fx dan gx. Cari domain fungsi fx. Kita fx sudah tahu adalah akar min 4. Kalau kayak gini, kita bisa tahu dong kalau titik-titik harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 4 lebih besar sama dengan 0. Kita bisa pakai cara 1 dan 2 pemfaktoran. Kalau bentuknya kayak gini, kita bisa langsung X kayak gini. Kalau contohnya 8, ini bakal kayak gimana? X min 4. Oke, betul. Nah, kayak gitu. Karena ini sama konsepnya sama yang soal sebelumnya ya. Kita udah dapat ini karena aku masih bingung ngejelasinnya gimana karena akar kan ya. Akar nggak boleh 0. Ini min 2, ini 2. Berarti gini dan gini. Berarti kita tahu bahwa X itu adalah lebih kecil sama dengan min 2 dan X itu lebih besar dari 2. Kalau di notasi ilmiahnya adalah min sama hingga sampai min 2 dan 2 sampai dengan hingga. Sampai sini aman. Aman gak guys? Aman, 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 aman. Aman, Ya, aman. selanjutnya GX. GX itu adalah 1 tambah X. Ya, 1 tambah X. Kita udah tahu jadi ini 1 tambah X. Kita kalau dijabarin X sama dengan kalau 1 tambah X sama dengan 0, ini bakal jadi X min 1. Berarti X itu X itu lebih besar dari 1 atau bisa juga lebih kecil dari 1. Seperti itu. Berarti domain G ini buat nomor K. Domain dari GOF adalah ini. Domain dari F. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah guys, udah selesai. Yang dari ini aduh, dari GX asli gak ngertinya sih sana doang. GX ke bawah ya? Iya, masih bingung. Nah, yang tadi soal yang tadi yang itu. Oh, yang tadi. Nah, kan kita mau nyari X nih. Coba visualisasiin ini tuh ini. Pasti kan kita nyari ini. Ya, betul nggak? Tuh, Nah, kalau tanpa akar, kita kan tetap nyari ini. Tapi karena ini nggak ada akar, kita cuma nyari ini. Caranya nyari ini sama kayak cara nyari ini. Gimana biar... Karena kan ini cuma kayak gini doang ya. Jadi sebenarnya ini kita tambahin X-nya jadi 0 bisa, jadi negatif 1 bisa, jadi 1 bisa. Kayak gitu. Berarti dia tuh bilangan real dong ya.
bisa -1, bisa 1. Ini kita bisa sederhanain lagi. Kalau X itu adalah bilangan real. Seperti itu. Sebenarnya kalau soal yang kayak gini, kita bisa simpulin kalau X-nya itu bilangan real. Kenapa? Apalagi ini mutlak ya. Pasti jadi positif dong. Betul. Kalaupun X-nya tuh -10. Kan nanti jadi -9. -9 mutlak jadi 9. Kayak gitu. Kita bisa semuanya gitu loh. Kayak gitu. Paham, Tar, paham, paham. Dan kenapa nomor selanjutnya? Kenapa nggak X dalam bilangan real? Karena di dalam operasi matematikanya kan 1 tambah X pangkat 2 min 4. Di sini nggak bisa 0 dong. Berarti sesuai dengan ya F ini di sini. Dengan fx di sini, domain fx. Kayak gitu. Karena kalau kita mulainya dari -1, di sini -1 tetap negatif. Kayak gitu. Jadi nggak bisa pakai -1, nggak bisa pakai 0 gitu. Aman? Guys? Aman. Serem juga ya kalau per minggu kayak gini sekali. Per minggu guys. Apa? Seram sekali ya. Waduh, mengerikan, Tar. IR tuh bilangan real ya. Iya. GX itu bilangan real. Oke. Oke, oke. Kayak gitu. Gimana yang lainnya? Aman tak? Hello, hello. Aman, Ya udah Aman, aman. Pak, masuk ya. aman. Aman. Aman, Pak. Aman. Insya Allah kayak gitu sih materinya. Itu jawaban dari nomor 4 sama 5. Seperti itu. Oke, makasih ya, Atar. Ya, kalau jawabannya salah, maafkan sekali ya. Kasih Tar. Iya, nggak apa-apa. Kita perlu bimbingan offline-nya deh, kayaknya. Namanya juga belajar. Tar, setuju, Tar. Ya. Entah. Atar sering-sering gini ya Atar. Insya Ya, Allah, ya, ya, ya. Tapi Laki-laki minimal cari kita tempat. harus kerjain Makasih Atar nggak sih? Atar, terima kasih. Ya, sama-sama. Laki-laki cari tempat buat kumpulnya, cewek cari makanan. iya, Bisa gitu. gratis nih. Boleh, Ah, boleh. iya benar. Tapi yang Bisa, bisa gratisnya lah. Atar doang. Boleh. Yang gratisnya Atar doang, lain bayar ya. Bisa, benar-benar, benar. Oh, Benar. Halo? kita solidaritas kawan-kawan.